Halo para pendengar, ketemu lagi dengan gua Aryaki di Ngobar, ngobrol bareng Ikatan Alumni DKV Paramadina. Yuk, sama-sama kita simak Ngobar Alumni kali ini. Saat ini kita kedatangan kawan kita nih, Aan angkatan 2001 sama Jelita angkatan 2012. Wow, Halo Halo, Ri. Kakak. apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Terus ini angkatannya cukup jauh ya? 2001. 12 tahun, Jauh. bayangin aja. 12, wow. Gue baru masuk, mungkin dia baru dibuat. Bisa jadi kan? Bener-bener. Gue baru masuk, baru dibuat. Enggak juga sih, paling dia masih kecil, masih ingusan kan, melihat mana-mana. Tapi kan dengan pengalaman kakak kelas kan mungkin nanti bisa sharing-sharing ya. Iyalah, Sesuatu kalau yang- kita udah berumur kan kita bagi ilmu, men, pahala. Betul. Oke, gue mau tanya nih sama Ani. Kan selama perjalanan karir lo, Mhm. setelah lulus itu sampai sekarang tuh gimana? Gue pengen denger nih, udah lama banget kita udah gak ketemu kan. Mungkin ada cerita-cerita yang menarik yang kira-kira jadi inspirasi buat kita yang lain ya. Bisa nggak sedikit ceritain gimana? Gue bikin ini aja ya, mungkin biar nggak terlalu panjang, gue singkat, cuma gue bikin perbagian-perbagian ya. Oke. Kalau gue tuh setelah lulus, ya pertama yang gue rasain, susahnya cari kerja sih. Ada 8 bulan gue nggak dapat kerja. Oh ya? Pertama kali gue dapat kerja itu di sebuah publishing company, yang backing-annya itu partai-partai. Oh, Dan sempet ya? dan mereka itu ngerjain materi-materi untuk kampanye caleg-caleg, Oh, untuk khusus ya? khusus sama wali kota gitu. Oh. Nah, di situ gue cuma setahunan. Hmm. Dari situ gue pindah ke sebuah agensi. Agensi Di ya? agensi kreatif. Nah, itu pertama kali, bukan pertama sih, sebenarnya itu kedua kali gue ngalamin agensi kreatif. Yang kalau yang pertama sebenarnya sama almarhum Ibel. Oh. Cuma freelance waktu itu. Iya, bisa Ya kan? sebutin dong. Namanya apa tuh? Itu waktu itu gue di Grey. Grey ya? G2 ya kalau salah ya? Iya, gitu. Oke. Terus Nah, lanjut. baru yang propernya gue full time, gue di agensi namanya Sentry Kreatif. Sentry Kreatif. Waktu itu gue pegangnya Michelin, Aviva, Iya. 3M. Oh. Nah, seperti itu. Nah, di situ sih kalau mungkin yang paling notable dari di Sentry itu, waktu gue dapet atasan yang dia copy base, Iya. itu ya, gue dapat ilmu tentang cara bikin kopi yang benar-benar seperti Copywriting apa. ya? Copywriting. Wih, mantap. Gitu. Jadi ilmu baru. Jadi Lo punya basic DKV, ditambahin lagi copywriting. Mantap Nah, banget. dari situ gua masuk ke MB1 agensi, bukan agensi apa, IO. Oh, IO. Dari situ gue masuk ke MB1. Jadi dari Grey G2 itu lo masuk ke Sentry, terus balik lagi ke event ya? Iya, event. Wow. Nah, pas di MB1 itu, gue posisinya masih graphic designer. Dan gajinya sih alhamdulillah pada masa itu lumayan lah. Berapa tuh? Hah? Kisaran Kecil, berapa? men. Kisaran 3 ke atas dikit lah. Ya, ibaratnya kalau zaman dulu kita masih mencari karir ya. Cuma untuk bisa ngirim ke orang tua, biaya hidup sendiri cukup lah. Gue udah nggak ngebebanin siapa-siapa lagi gitu. Oke. Nah, yang gue dapat ilmunya di MB1 adalah cara bikin Kevi yang cocok dan cepat untuk kalau kreatif untuk sebuah event seperti apa gitu. Karena kan mereka kan banyak kan kliennya kan event semua tuh. Kayak buat Microsoft. Microsoft itu pun brand di bawah Microsoft banyak banget. Ada Microsoft Azure, Microsoft bla 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 gitu. Banyak banget Microsoftnya. Jadi nah, itu gue kerjain semua. Anak perusahaan dari si brand itu Produk-produknya. Ya? Produk-produknya ya. Oh, produk bukan anak perusahaannya. Produk-produk. Dan di situ gue berkoordinasi dengan salah satu alumni kita, Kamil Baik. Oh, Kamil Baik kan yang megang jagain guideline buat semua produk Microsoft, Kamil. Oh. Dari 2011-12 hingga sekarang. Kamil tuh angkatan berapa? Kamil 99 bukan? Yang Kamil Baik. Kamil itu 2000. Iya, 2000. Ya, 2000. Kamil. Dari situ gue sering koordinasi di situ. Dapat banyak ilmunya juga dari Kamil, cara guideline tuh ngejaganya seperti apa, adaptasinya seperti apa. Nah, di situ pertama kali gue banyak menangin pitching gue sendiri yang gue bikin kreatifnya. Gue menangin Lux Washington. Jadi washing marathon gitu. Kreatif Kevinya gue present sendiri. Ownernya suka langsung menang. Wih, mantep banget. Berarti
ada sesuatu yang akhirnya dari beberapa ilmu yang lo dapet bisa gua bisa lo aplikasi itu. aplikasikan, akhirnya lo bisa Menang pitching. menang pitching ya. Sebenarnya sih ada yang lain, cuma bagi gue yang paling berkesan sih itu. Karena gue langsung ketemu present sama owner Oke, brandnya. wih mantap banget itu. Nah, dari situ, dari MB1, Hmm. gue pindah. Wah itu sebenarnya gue ditarik sih. Gue ditelepon sama temen SMA, udah lama nggak ketemu, ada kali 8 tahunan gitu. Wow, bisa 8 tahunan. bisa ini ya? Apa? Masih kontak-kontakan juga ya, padahal udah lama juga ya. Iya, padahal zaman dulu belum ada sosmed kan. Kita Iya, bisa kontak dari betul. mana gitu. Dulu apa sih sebelum Facebook tuh? Coba. Friendster, Friendster. Multiply, Aduh, Iya, Friendster. iya. MySpace. Kalau dulu kan mojok di belakang di lab komputer mainnya Friendster. Friendster. Testimonialnya kakak, testimonial. Nah, pas gua masuk ke korporat itu ini Iya. sebenarnya client side pertama gua. My first client side, perusahaan namanya iLevel. iLevel Oh Indonesia. iya, gua waktu lo ketemu gua ya, itu di high level ya. Nah, tapi induk company-nya itu Daikyo. Jadi tuh iLevel itu sebenarnya kayak kompetitornya buat Kumon, kompetitornya buat IF Untuk gitu. semacam Kursus ya. Jadi ada pelajaran matematika, ada matematika dengan bahasa Inggris, bahasa Chinese, critical math, Iya. gitu segala macam. Nah itu lo ngerjain apa gitu? Gua di situ dipercaya untuk megang dan ngejagain brand guideline. Semua materi di situ gua yang develop dan gua yang minta persetujuan dari kantor pusat. Oke. Jadi ketika kalau mau bikin untuk seperti ini, gue bikin kayak gini sesuai guideline, nanti gue lempar ke pusat. Nanti pusat akan mereview mana yang dipertahanin, mana yang mesti diubah gitu. Terus itu apa yang ya hasil keluarnya apa dari hasil keluar di desain? situ. Nah, waktu gue ke korporat, gue tuh baru bersyukur banyak. Gue tuh tipikal orang yang suka ngobrol, suka nongkrong, suka ngumpulin banyak teman gitu. Nggak hanya teman sekantor, bahkan sama vendor pun gue berteman gitu kan. Jadi pas gue di Daikyo itu, kebetulan tuh nggak ada purchasing, nggak ada produk. Oh, jadi lo pegang sendiri tuh? Nggak ada production. Itu gue pegang. Nah, jadi gue kontak tuh semua vendor-vendor gue bawa. Dari hanya vendor cetakan, akhirnya gue tahu vendor buat kontraktor, konstruksi segala macam. Dapat ilmu baru dong ya? Ya. Ilmu percetakan. Cetakan gitu. Terus di situ gue akhirnya manage. Mungkin oke lah. Kalau bikin desain itu biasa sih. Semua orang bisa ya. Sesuai dengan guideline. Betul. Dan kita mesti bisa jangan sampai lari. Hasilnya dapat. Itu gak dapat sih. Cuma yang paling gue sangat belajar di situ vendor relation sih. Akhirnya banyak vendor-vendor tuh yang udah gak kayak vendor, gak kayak teman. Iya, gitu. Jadi kita enak diskusi, kita perlu apa nih, gue pengen kayak gini nih. Dan alhamdulillah vendor-vendor di situ itu yang hubungan sama gue, kebanyakan majoritinya bukan pegawai, owner semua langsung. Wow. Oh gitu. Keren banget. Jadi kalau orang connect-nya langsung sama owner. Ya? Bukan sama marketingnya. Bukan, gitu. Jadi ada 3 vendor di situ tuh yang lumayan terkenal lah buat gua. Ada satu vendornya itu dulu orang dari MB1. Baik banget, cetakan dia akan kejar. Ada apa-apa dia ngontak, koordinasinya bagus, respon. Even suka malam-malam datang, nemenin gua doang lagi lembur, dia tahu gitu kan. Bawain gua makan atau apa gitu. Mantap banget tuh. Terus dan dia ya waktu gua denger berita dia kena kanker gitu segala macam. Gue nelpon dia, apa kabar lu bro, gak ada kabar. Maksudnya udah lama gak itu, pas dia besoknya dipanggil, gila men, gue nyes banget. Bukan masalah dia vendor ya, karena dia udah nganggap kayak teman gitu. Ada kedekatan, karena bukan hanya sebagai vendor, tapi sebagai teman juga ya, partner lah ya. Partner. Dan kalau gue lagi butuh cetakan, butuh bikin proofing, cepet, dia bantu langsung. Berarti banyak ilmu yang didapat dong ya sebenarnya. Jadi dari pertemanan itu lo banyak ilmu yang di dunia percetakan lo dapat. Di sisi lain kerjaan lo jauh lebih mudah ngerjainnya kan, jadi lebih cepat lah ibaratnya kan. Dan di situ pun gue bisa akhirnya ngebagi kelas vendor, gue 3 kelas ya. Kelas yang low tier, mid tier, high tier. Nah, yang high tier itu gue bawa ke kantor berikutnya. Yaitu kantornya adalah Dwi Sapta. Oh, lo sempet di Dwi Sapta? Nah, di Dwi Sapta itu
tadi kan cerita gue betapa beruntungnya gue dapat kerja magang cuma gara-gara lagi nongkrong di kampus, di Iya. studio, Ah, buka You Know What, Iya. seeing You Know Who, Iya. apa you know gitu. Sama itu kejadiannya sama. Lagi Jadi, nonton di 21 gitu nih. Iya. Tahu-tahu ada message masuk di LinkedIn. Hmm. Nyuk, apa kabar lo? Baik, nggak apaan apa. Kantor gue butuh kerjaan nih. Dateng dong kantor gue, main aja. Ah, Interview. Hah? Apaan lo? Yaudah besok dateng. Akhirnya gue dateng ke Dwi Sabta. Gue interview singkat dulu. Tes, bikin Kevi. Interview lagi. Temu, Nganga kan ada director tuh. Iya. Kredi Satya Manggala 2004. Iya. Oh, kredit di situ sempat. Masuk Dwi Sabta itu susah juga loh sebenarnya. Apa? Masuk Dwi Sabta itu kalau nggak ada yang bawa susah juga loh. Susah. Produknya banyak banget, ya kan? Banyak kan sih by rekomendasi. Iya, betul. Terus interview sama creative group head, langsung sama creative director. Minggu depan langsung keterima. Lo di situ apa sebagai graphic designernya? Graphic artis. Oh, jadi di studionya ya jatuhnya? Jatuhnya gue tim kreatifnya. Oh, tim kreatifnya. Jadi kan di Sapta kan ada 10 company. Bagi-bagi, ada yang riset, ada digital marketing, ada production, ada PH, ada apa lagi tuh? Riset marketing segala macam. Gue masuk yang di EMC, Integrated Marketing. Wow, itu event. Banyak nggak semuanya, ATL macam. BTL ya? Jadi semua materi master desain atau apapun, buat event atau apa, buat ATL kita yang develop di situ. Nah, jadi dari konsep sampai nanti penerapannya, lo yang create tuh ya? Ya, tim sih, kita teamwork gitu. Dan ada berapa tim tuh waktu itu di sana? Di situ ada 4 tim. 4 produk, 1 tim, enggak? Enggak, 1 tim itu bisa sampai 8 sampai 20 brand dipegang. Sampai 20? 8 sampai 20 brand. Brand? Wiset. Ya, enggak dalam artian kayak misal nih, 1 tim megang Unilever, berarti Unilever semua. Atau tim megang brand holding company apa, brandnya semua gitu benar. Misalnya. Tapi kan timeline-nya sepadat banget itu ya. Makanya kita punya traffic kan. Traffic-nya 4 orang. Iya. Traffic 4 orang? Wah ya. Masukin traffic, hubungan sama timnya masing-masing kan kreatifnya. Oke. Terus next. Dari situ, yang gue pelajarin dari situ ya, mungkin di Sabta tuh, agensi yang lumayan proper lah. Lumayan proper gimana mereka nge-treat karyawannya. Mereka masih nganggap kita kayak aset lah. Iya. Ya, nggak kayak sapi perah atau gimana gitu. Terus juga lingkungannya enak, kekeluargaan, dan 1 tim banyak banget men, bisa sampai 12 sampai 16 orang. Bisa kreatifnya ada desainernya bisa 4, visualizer bisa 3 atau 2, copywriter bisa 4 juga, art director juga bisa 2 atau berapa, creative group head, belum ada creative director, bener-bener terstruktur gitu, ada semua. Kalau jadi yang ibaratnya udah profesional begitu. Jadi secara struktural udah jelas banget. Yang paling berkenang sih, saya menang pitching gitu segala macam, dapat uang angpau gitu, bonus. Dapat award. Amplop merah dapat kita. Yang paling gue sangat suka dari Dwi Sabta adalah, lu masuk hari Senin nih, tanggal 1, lu bisa bukain websitenya mereka sendiri, lu bisa lihat menu makanan dari hari tanggal 1 sampai tanggal 30 menunya apa aja. Menu makan siang, menu makan malam. Wow. Jadi kayak misalnya menu nih, siang rendang, makaroni, buah-buahannya apa aja, minumannya apa aja, kopinya apa aja. Sampai sebulan ke depan lu bisa dapat, men. Makanya lo betah di situ ya? Banget. Wah. Jadi kita udah tahu, besok makan sup daging gitu, udah tahu. Iya. Udah ada bayangan gitu ya, kayak udah dinanti-nantikan gitu. Ini, setelah dari Dwi Sabta lo kemana lagi tuh? Dan setelah dari Dwi Sabta, gue ditarik lagi ke korporat. Oh, startup. Jadi beda lagi ya? Ya, beda startup punyanya Grup Salim. Salim Group. Nah, perusahaannya itu namanya Jaga Diri. Asuransi, startup. Asuransi digital. Pertama di Indonesia. Terus dari situ? Dari grup Salim Group itu kemana lagi? Salim Group, abis itu gue ke konsultan brand. Terus terakhir baru sekarang ini? Baru sekarang ini. Kalau yang sekarang ini apa? Bidangnya? Sekarang ini gue di I.O. Balik dulu jadi kreatif dulu. Paling sih kalau mau ngomong pencapaian paling tinggi gue waktu di Jaga Diri. Yang di Grup Salim. Karena posisi gue itu asisten manajer, strategic marketing gitu.
Tuh, Jadi kenapa yang melandasi lo akhirnya cabut? Kenapa tuh? Kan sayang banget waktu itu udah di level yang segitu tinggi, tiba-tiba lo harus cabut dari. oh itu ada restrukturisasi perusahaan Oh. gitu. Ada perampingan, ya udahlah. Mungkin juga Ya bagian dari itu proses kan. ya, kita berproses ya. Mm. Oke. Di sini juga ada JJ nih. Halo, Kak. Jelita ya. Iya, biasa panggil Nah, JJ. JJ ya panggilannya ya. JJ aja. Nah, JJ ini kalau waktu setelah lulus kuliah tuh kemana tuh? J? Apa sekarang kegiatannya tuh? Jadi sebenarnya ceritaku, aku itu udah mulai mengerjakan freelance itu dari tahun 2013. Wih, Gitu. jadi lulus langsung Nah, mau freelance ya? jadi pertama freelance itu aku ngerjain riset bareng sama arkeologi dari UI. Ada beberapa project, dia itu project commodifying heritage gitu. Dari situ kenal sama temen IO-nya, ceritanya nih dulu. IO-nya, terus abis itu si IO, temen IO ini mau bikin perusahaan. Akhirnya aku diajak bareng-bareng bikin logo perusahaan segala macam. Terus aku ditarik kerja bareng sama dia. Gitu. Oh, masuk malah ditarik jadi ini ya, timnya dia ya? Jadi timnya dia gitu. Nah, kalau diceritain ya berarti kan itu startup ya Kak ya. Kalau diceritain sih dulu masih baru bertiga. Berat kata. Aku, ownernya sama ada owner satu lagi. Jadi berdarah-darah dulu ya? Berdarah-darah dulu. Tapi kebetulan kita udah dapat job dari salah satu kementerian kita yaitu Kementerian Pariwisata gitu. Itu bidangnya apa tuh? Kalau di event aja atau promosiin sesuatu yang apa? Maksudnya tempat wisata yang bagus jadi, atau apa? Sebutannya MICE ya zaman sekarang. Oh, jadi iya. ya promosiin Indonesia juga, Wonderful Indonesia juga. Terus abis itu kita juga internasional, event internasional diambil, nasional juga diambil gitu. Kalau nggak salah kan banyak banget ya heritage kita tuh kan ada beberapa puluh ya. Banyak sih. Banyak banget itu ya. Banyak banget. Jadi dapat beberapa project waktu zaman itu. Waktu awal-awal sih project banyak. Yang pertama ini yang paling berkesan sih waktu itu pertama kali keluar negeri as business trip gitu ya. Itu ke Filipina. Pernah ke Filipina bawa nama Wonderful Indonesia di acara salah satu travel tour terbesar di Filipina. Terus kita bikin booth. Oke, Nah, bikin kebetulan stand Indonesia ya. kebetulan Mewakili. di kantor itu aku tarik 2 orang lagi dari Paramadina. Gitu. Malah Aku ngajak itu ya? temanku satu desainer grafis namanya Zen, angkatan 2012 juga. Terus abis itu shout out to Zen, Mas Irun kita sebutnya. Nah, satu lagi aku narik namanya Susi. Dia desain produk. Susi milik Kitty. Wele-wele. Bukan ya? Oke. Susi dia desain produk. Jadi karena kekurangan desainer grafis satu bertiga gitu. Project semakin banyak, aku tarik 2 orang itu. Jadi kita akhirnya berhasil masuk pitching, first pitching ke Filipina, kita berangkat. Alhamdulillah sukses. Kita bawa barista juga. Anak Parmat juga kita bawanya baristanya. Jadi ada kebanggaan sendiri nih ya. Pride, Paramadina Pride. Namanya Radif. Kalau kalian dengar mungkin tahu Radif. Dia juga salah satu barista di Indonesia yang cukup terkenal saat ini. Itu dan everybody in that event yang datang ke booth kita itu seneng banget. Itu ngantri kopi. Ada kali. Kopi mana yang dibawa tuh? Banyak juga. Oh, beberapa jenis ya? Itu ngantri gak berhenti-berhenti. Jadi rame di booth Indonesia tuh cuma pengen ngopi ya? Ngopi sama ada kita interaktif di dance. Kita bawa penari. Iya, dan itu rame banget. Paramadina kan waktu itu juga sempat rame apa tuh ya? Yan ya, zaman dulu kita ada tari Aceh ya? Kalau angkatan ini ya. Happening art gitu kan. Iya. Tari kecak, tari Aceh dan lain-lain ada. Terus
Nah, aku starting kerja di perusahaan itu kalau nggak salah sekitar tahun 2014, starting yang bener-bener Hmm. officialnya ya, Hmm. as a graphic designer, and then aku masuk kuliah tahun 2015-16an itu Hmm. udah mulai skripsi kan. Iya. Jadi aku stop dulu karena aku nggak bisa. Iya, nggak terlalu padat ya. Kebetulan risetku juga di luar kota. Oh. Jadi aku mengambil risetnya untuk Museum TB Silalahi di Oh. Bali G. Oh, Bali G. Di Bali G, Sumatera Utara. Jadi harus tektokan, terus kebetulan juga ada riset juga Wah, bareng keren sama juga ya Arkeo. riset. Full Gitu. ini tugas akhir loh sampai ke sana. Iya, kebetulan emang ada riset juga Iya. di sana, jadi Jadi sekalian ya. And then aku bilang sih sama bosku itu, Hmm. Bang, gue postpone dulu ya. Oke, nggak apa-apa aja, kan ada teman-teman juga yang lain. Oke, postpone 2016 lulus, lanjut ke perusahaan itu, tetap ditarik, tapi aku nggak sebagai graphic designer lagi. Oh. Jadi aku sedikit agak belok Ke arahnya. manajemennya. Aku ke arah project junior project officer. Officer-nya. Jadinya. Jadi lebih ngurusin ke eventnya, jadi udah bukan grafis. Cuman kalau grafis aku masih mantau. Oh, ini udah oke nih, apa udah enggak, gitu ini ya. guidelines udah sesuai. Gitu. Supervise juga berarti Iya, ya. berarti Jadi ada standarnya juga. Jadi ngecek. Cara nggak langsung ada director lah. Nah, kurang lebih bisa dibilang gitu. Nanti kalau bisa ada project, aku nanti kasih tahu temanku, ada project graphic designer kurang lebih briefnya seperti ini. Iya. Gitu. Terus nanti ngarahin aku biasanya. Terus akhirnya habis, tapi sampai sekarang masih di situ. Udah keluar. Oh, sayang banget. Iya, aduh. Kenapa seneng tuh? jalan-jalan. Alasannya gitu apa tuh? Ya. Alasannya kalau aku sih sederhana. Waktu itu mau kuliah di luar negeri. Beasiswa, mau cari beasiswa dengan jadwal sebagai event organizer dan project officer loh saat itu nggak bisa tes IELTS. Nyari waktu untuk tes bahasa Inggrisnya tuh susah. Sedangkan udah harus apply gitu, ada deadline apply time-nya gitu. Ya udah. Mau nggak mau, iya aduh. Sebenarnya berat hati gitu ya. Harus keluar. Ya udah nggak keterima juga beasiswanya. Ya udah plan B, akhirnya aku milih untuk S2 di Jakarta aja. Jadi sekarang ambil S2 nih ya ceritanya. Iya. Berarti cita-citanya apa dong nih? Cita-citaku cita-citanya pengennya jadi museum brand consulting sama marketing. Sip. Buat di Indonesia. Itu jarang banget ya, Aneh. Sebelumnya tepuk tangan dulu buat adik ya. Doakan. Jadi maksudnya gini, sesuatu yang beda lagi dari apa yang kita pelajari di kampus kan. Kalau kita kan taunya desain grafis ya udah desain komunikasi visual. Cuman ini beda lagi. Jadi jenjangnya tuh naik level, tapi lo udah tahu basicnya gitu. Jadi enak directnya tuh udah di level atas tuh ngedirect ke bawah tuh lebih enak ya. Cici juga hebatnya dia berani ngambil keputusan sih. Iya. Keputusan yang sulit, cuma dia tahu itu benar gitu. Iya. Jadi sulit tapi benar. Iya. Nggak semua hal yang maksudnya gini, nggak semua hal yang mudah itu kan semua hal yang benar itu mudah dilakukan. Iya, betul. Kadang itu hard choice gitu. Nggak semua orang bisa ngambil keputusan seperti itu gitu. Iya. Dan di usia seperti dia bisa seperti itu. Jujur aja bagi gue hebat. Karena nggak semua ya mungkin ya di angkatan sekarang kali ya, zaman-zaman anak-anak sekarang nih nggak kepikiran tuh yang kayak gitu tuh. Maksudnya bidang apa sih tuh? Kan gue taunya cuma desain, gue sekolah desain ya udah jadi desainer gitu kan. Tapi padahal di sana tuh masih ada banyak peluang yang bisa lo jajaki, lo bisa runut lagi nih. Gue bisa jadi ini ternyata, bisa jadi ini gitu kan. Jangan tahu lama berkutat red ocean lah, blue ocean dikit lah. Jadi harus berani mengambil tantangan bidang lain yang berbeda, tapi dengan konsep dan prinsip yang hampir sama lah dengan desain itu sendiri kan. Ya, sebenarnya gatel sih awalnya tuh berawal dari rasa gemas gitu ya. Kebetulan sering riset dari riset itu kan kita ke setiap kota itu kan ngunjungin museum. Apalagi dari IO waktu aku kerja, kita ngunjungin museum, ngebandingin museum di luar, terus habis itu museum kita, kok beda gitu ya. Apa sih yang missing gitu loh.
Berarti Buset. jumlahnya JJ pergi ke museum dalam apa? Jumlah orang pergi ke museum dalam 10 tahun bisa dihitung jari, sama dia setahun dihabisin semua ya udah. Mungkin ya. agak sering gitu ya maksudnya. Jadi persoalannya apa tuh? Kalau di Persoalannya Indonesia sendiri museum itu apa yang membedakan dengan museum yang ada di luar? dari grafis dulu ya mungkin kita ngomonginnya. Dari grafis tuh kita banyak banget informasi yang dimasukin ke dalam terlalu sebuah banyak kali ya? tulisan. Ya, banyak kan tulisan tapi ya kita kan ngomongin keterbacaan, Iya, kenyamanan betul. keterbacaan itu Betul. sangat kurang sekali gitu loh. Apalagi sekarang kan ya orang sangat tidak gemar membaca ya. Iya, maksudnya Ya, kita jadi sebagai graphic designer kita kan membuat sesuatu yang jadi lebih menarik, iya, lucu betul. gitu. Jadi memberikan value-value tersendiri Betul. gitu. Si banyak orang-orang yang nggak mengenal konteks dasarnya desainnya Iya, di basicnya museum ya. ini saat ini ya. Di museum ini ya udah desain aja gitu pokoknya, ya bisa Photoshop, bisa Iya, AI tapi gitu, that's esensinya all. nggak dapat gitu. Esensi Heeh. dari desain itu implementasinya ke sebuah yang ingin diwujudkan tuh nggak masuk Nggak gitu, nyampe nggak gitu. nyampe. Pesannya tuh nggak nyampe. Plus sama narasi ya, berarti Iya, ini betul. urusannya sama narasi. Tapi narasi itu di lain topik lah ya. Dari segi grafis. Yang kedua kan kita di desain di kampus kan diajarin Iya. EMC kan. Iya, iya. Itu aduh itu krusial banget deh. Jauh banget sama museum di luar yang memang dia udah jelas strateginya untuk menarik target market seperti apa. Iya. Behaviornya seperti apa. Jenis-jenis orang yang datangnya udah ketahuan gitu loh maksudnya. Pengunjung Oke. museumnya tuh ya udah jelas gitu. Tapi kalau di museum kita ya sorry nih, Kayak maaf nih ya gitu. Yang penting ada aja. Yang penting ada. ada dan ya kadang kalau orang ngeh ya nyampe Iya. pesannya, tapi kalau enggak ya Udah. udah goodbye gitu Tidak kan. dibuat semenarik dan menyenangkan Iya. gitu loh. Dan itu kan ada peranan kita sebagai desainer grafis gitu Nah, sih. kalau gue malah mikir begini, sekarang apa peran ada fungsinya seorang desain grafis, ada copywriting, kalau itu nggak dimanfaatkan kan? Betul Padahal sekali. dari sisi marketing itu sangat berkaitan sekali, apalagi untuk penjualan ya, ibaratnya para penjualan gimana caranya untuk museum laku. Banget Kak. Padahal kan kemasan itu perlu kita bikin yang sebaik mungkin, Dari menarik. souvenir. Iya, Souvenir itu kan memorable things yang Iya, kita betul. ingat, kita bawa dari museum keluar. Pas kita lihat kan, oh waktu kemarin ke museum tuh gue ingat ada sesuatu yang menarik di museum. Ya kan? Jadi kenangan Memorable. lah, jadi memori. Itu. Tapi kenapa, ini pertanyaan sih, kenapa souvenir-souvenir di museum yang rata-rata kita yang aku tahu nih gitu, nggak dibikin bagus, bervalue, memorable? Kalau menurut gua sih ya, kalau yang gua tangkap, apa mungkin harusnya museum itu dikelola oleh swasta? Maksudnya dalam artian, kenapa swasta? Mungkin di situ tidak ada apa ya? Tidak ada keinginan lain, maksudnya ya kalau swasta kan yang kelola, gue pengennya museum ini laku, gimana caranya? Jadi seprofesional mungkin dia akan membentuk itu dan akan membuat image yang lebih baik kan? Iya betul sekali. Dan kalau pemerintah, lu tahu sendiri kan, rata-rata kan ya udah penting ada. Laporan Yang penting ada. ya. Yang penting. Pernah nggak kepikiran gitu misalnya ya, acara-acara museum nih misalnya ya, yang ngelola Ismaya, yang ngelola MNC Group, seperti apa sih gitu loh. Coba lo kasih lo kasih kelola museum Ganas gitu, pengelolanya Ismaya lo tahu sendiri acaranya kan. Coba mereka ngasih acara buat museum. Padahal seperti apa men? Padahal kalau dilihat dari peninggalan sejarah kita sendiri juga sangat kaya. Dan sayang banget kalau nggak dikelola dengan baik ya. Nah, inilah perannya museum di sini. Kita udah tahu kaya banget budaya kita. Wah, luar biasa deh. Museum itu harus mulai sekarang tuh memberikan social impact yang lebih. Iya. Tapi itu nggak sampai kan sekarang.
Tapi ada nggak keinginan dari pihak swasta sendiri untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk Oh, membuat mengkonsep sesuatu museum yang emang menjual? sudah mulai sih. Udah mulai Jadi, ya? sudah mulai adalah ya. Apalagi setelah munculnya Museum Macan ya, Oh itu iya iya. gerak banget orang jadi kayak gebrakan lah gitu, kaget. Mereka juga sering waktu itu ikut acara Museum Macan yang emang kumpul-kumpul orang-orang museum gitu ya. Jadi mereka diskusi di situ ya. Kalau disingkatkan ya mereka cukup tergerak ya dengan adanya Museum Macan ini. Gitu. Tapi kalau bertanya soal yang kolaborasi Iya. antara museum dan pihak swasta itu mau. Jadi kemarin aku kuliah sempat datang orang dari Nielsen. Oh, Asian Dari Nielsen. Nielsen. Terus ngomongin Riset brand riset dong. Ya, riset. riset nih ya. Hmm. Ngomongin brand nih ya. Brand awareness, brand Oh, image segala macam. Sampai aku nanya sama Mas, Mas kalau misalnya data pengunjung museum ada yang pernah ngerjain nggak? Aku tanya gitu kan. Oh, kita belum pernah, tapi kita mau kok bantu kata Iya gitu. iya. Oh mau Mas, iya boleh boleh katanya bilang gitu. Jadi ada kemauan sebenarnya mereka untuk bantu karena itu sebuah sesuatu yang baru juga gitu Iya, loh. karena ya itu sesuatu yang nggak pernah tersentuh ya maksudnya. Betul, betul banget. Karena selama ini kan ya hanya produk dan produk Produk, yang ini kan. Tapi tapi kalau secara ini ya museum itu juga punya nilai jual sebenarnya kan. betul. Apalagi itu satu devisa negara juga kan sebenarnya. Nah, itu balik lagi. Museum sekarang harus melihat needs marketnya, Iya, benar. needs-nya, bukan produknya disesuaikan dengan marketnya lagi gitu loh. Tapi secara sosial museum tuh bisa berbuat apa? Misalnya ada problem isu-isu sosial yang berhubungan dengan Iya. materi apa gitu. Nah, museum bisa berperan di situ dengan cara ya itu. Makanya mereka harus tahu si orang-orang yang datang ke museum nih orangnya tipe-tipenya kayak apa sih Iya, pengunjungnya gitu behavior-nya loh. seperti apa Behavior ya. seperti apa Betul sih? Mereka betul tuh butuh betul. apa gitu. Hanya dijual langsung. Apalagi Iya. ini ya, sekarang kita lagi ada dampak Covid ini Oh, makin ini iya, ya, makin COVID. sepi kali museum, bahkan malah nggak buka. Tutup Iya, malah tutup. sebagian. Beberapa di luar ya kayak acara-acara museum, beberapa acara-acara museum gitu, even sama event-event tuh udah mulai ada virtual tour sih, Iya. Ya, gitu. udah mulai menuju ke sana. Berarti di situ ada strategi kreatif di mana memanipulasi gimana caranya museum tetap di jalan, tapi dengan cara digital gitu Ya. kan, video atau apa ya. Nah, sekarang PR-nya museum itu adalah karena lagi COVID seperti ini, program-program harus berubah. Iya, harus menyesuaikan ya semua ya. Ya, program ini nih yang kita harus lihat. Makanya marketnya siapa, mereka Betul. butuhnya apa itu yang harus kembali dilihat sih kalau menurut aku gitu ya. Dan harus juga adaptasi kan, Betul. naikin jumlah pengunjung, tapi masih ada protokol kesehatan mau Iya. nggak mau. Betul sekali. Gitu. Gitu. Oke. Kalau gini, ada satu pertanyaan nih. Kalau menurut lu dengan adanya kegiatan Ikatan Alumni Desain Komunikasi Visual yang saat ini kita lagi gembar-gembor ini ya, eh, menurut lo dampaknya seperti apa nih? Maksudnya lo punya bayangan nggak? Wah keren banget nih di ADKV ini para Madinah udah berdiri nih. Gue bisa sharing gitu, gue bisa apa? Maksudnya kalau menurut Aan gimana nih? Kalau dari gua satu, yang pertama kali ingin gua ucapin terima kasih adanya IADKV gitu. Karena kampus kita tuh yang gua alamin sebagai lulusan ya, susah banget yang pertama kali lulus, nggak ada satupun pendahulu kita gitu. Anggap aja ini salah satu cara kita ngebantu lulusan-lulusan berikutnya. Sebagai ajang silaturahmi juga Iya, ya. tempat bagi ilmu, ya thanks banget sih ada kayak gini. Iya. Gitu. Menurut lo layak nggak untuk kita maksudnya teruskan nih? Terus aja sih nggak apa-apa. Karena kan pasti makin banyak lulusan baru, makin banyak kesempatan baru kan Iya betul dari betul situ. betul betul. Dan kita sekarang yang maaf bahasa gue ya, tua-tua gitu segala macam, kita bagi cerita lah. Iya Kita ya. buka jalan buat mereka, Oke. kita kasih insight-insight yang kita dapat. Wah itu Gitu. catatan banget itu ya. Jadi nanti growing pains yang kita rasain, ya, mereka pun juga
udah tahu nih siap Heeh. gimana gitu. Jadi mereka udah nggak apa ya, Nggak kaget juga. nggak kaget, nggak bingung harus gimana Heeh. karena udah ada line-nya nih, udah Iya. ada guideline-nya nih. Paling perkaya ilmu yang lo punya, Hmm. paling sama ini. Tapi ntar lo cuma tinggal siapin mental aja masuk dunia kerja. Iya, betul Gitu. betul. Karena tekanan di kampus nggak ada apa-apanya. Iya, betul. Jauh banget ya. Oke. Kalau dari JJ gimana? Alhamdulillah banget udah ya ada lah wadah ini gitu. Terima kasih juga udah diajakin kakak-kakak semua. Tua semua ya. Tua semua. Bentar, nanti coba ditarik deh yang angkatan-angkatan bawah nih ya. Wah, itu. Yang dengerin nih ditunggu banget angkatan tuh. bawah, ayo. Ditunggu banget Yang itu baunya ya. masih segar-segar dong. Segar-segar. Justru semangatnya itu yang muda-muda nih harusnya yang lebih. Tapi ini ya. 20 tahun lagi kita bawa tanah loh. Jangan salah. Berarti serem amat ya. main ke kampus sudah pakai tongkat ya? Hah? Men, sekarang aja kita kalau ngumpul, dulu kan kita ngomong impian, mau bikin apa. Iya. Sekarang kalau kita kumpul apa? Gua sakit apa, obat gua apa loh, Iya, minum. Iya ya. Bener. Karena terlalu banyak duduk kali ya itu ya. Ya, ini balik lagi sih si apa? Tadi ya Ide Cafe ini ya bisa jadi wadah buat adik-adik kita yang ya tadi seperti kakak bilang yang namanya kesulitan itu kan pasti ada ya waktu benar. itu kebingungan Betul. gundah gulana gelisah itu nah adik-adik kita bisa nanya ke kita terus kita juga bisa mungkin sharing, belajar juga sama mereka gitu loh sesuatu yang baru ya. Betul. Jadi kalau kesimpulan aku sih ya harus jalan terus ini sebuah wadah yang sangat bermanfaat bagi banyak banyak lapisan masyarakat gitu dari kampus ataupun luar kampus kita bisa kolaborasi jadi karena sekarang tuh harus kolaborasi gitu kalau ya dengan kondisi yang terjadi saat ini juga sangat berpengaruh untuk kita kan apalagi yang kita harusnya bisa kerja di kantor jadi harus kerja di rumah atau otomatis kan ada sesuatu yang pengalaman baru yang harus kita rubah yang kita bentuk lagi kan. Mesti ada new normal juga sih. Ya, otomatis kan secara sosial kita juga yang tadinya di kantor kita bisa ketemu dengan teman, akhirnya agak susah kan. Karena di rumah. Akhirnya ya salah satu cara ya media komunikasi ya dengan podcast ini atau dengan YouTube kita bisa dengar, woi teman kita nih alumni sama IG Live adik kelas gua nih kakak kelas gua kan. Jadi otomatis ada satu ikatan lah, maksudnya ikatan di mana gue sama-sama kuliah di Paramadina nih. Rasa memiliki bersama. Kita semua punya akar lah di mana. Betul. Harus kembali ke rumah. Iya. Kali-kali kembali ke lantai merah. Oh iya betul. Boleh tuh, itu di kembali ke Darna Mail. Oh, Parung. Shout out untuk Darna sama Mail. Waduh, Mas Darna. Tapi bagus tuh quote kembali ke lantai merah, baik kakak-kakan. Mantep tuh kak. Sekarang lantai merah tempatnya ditambahin lagi sekarang. Jadi itu jadi sejarah banget ya warung ya. Iyalah. Oh dibikin mural loh kak sama adik-adik kita. Iya dibikin mural sama adik-adik kita. Yang di samping yang tempat duduk-duduk studio itu yang duduk-duduk lucu itu yang bisa kadang lihat orang sedikit colek-colek gitu. Itu kalau nggak salah Aan suka mojok di sana tuh. Apa? Aan suka mojok di situ tuh. Dulu kalau nggak salah situ ada satu ruangan di tempatnya DKM ya apa? Studio DKV. Enggak yang di pojok nih yang ada ruangan DPM apa tuh? DPM ya kan di situ kan ruangannya. Lo nongkrong di situ kan? Oh gitu. Apa? Nongkrong di situ dia. Ada makanan gimana? Pertama ada makanan, kedua jadi jurusan lain lewat situ kan. Oh gitu. Enggak. Kayaknya itu udah rahasia umum sih. Iya. Lo kalau mau ngeliat semuanya, duduk di situ, lo bisa ngeliat semua. Iya. Ya kan? Surga banget ya. Malah orang-orang nggak berani lewat situ gara-gara kita tau nggak? Pada muter. Iya. Lewat belakang. Kita udah gak capek duduk situ aja udah bisa ngeliat semua gitu. Pokoknya cuma tinggal semuanya kelihatan yang sisi sebelah sana kelihatan yang lewat di lantai kelihatan gitu. Jadi kangen gue ke kampus yuk. Kalau lapar cuma tinggal telepon SMS. Oh iya, Darna lewat Darna. Mau makan nih. Benar. Kalau enggak Yuni dulu kita sebutannya ada satu lagi Yuni. Kalau ruangan yang dulu senat itu yang di
belakangan kalau dekat lapangan basket itu masih ada? Masih, Oh, masih ada ya? masih pakai. Masih. Wah, menarik Sama banget. apa lah itu yang ikon kampus kami kita ya? Kami kita. Kami Kita yang mana? Oh, yang tengah. Ya, Iya, tengah. iya, iya. Masih ada. Masih bisa diutangin nggak situ ya? Hah? Gua nggak pernah sih. Oke Gua ya. nggak pernah. Tapi kalau kayak kantin Darna atau dulu kantin apa senior kita ya Apris ya, Ah, gua bayar bulanan sih. Oh keren gitu. banget. Bayangin men, Pasca bayar. enggak, makanannya gua bayar langsung. Cuma kalau minuman gua pernah aqua doang gua sebulan gua 300.000. Buset, aqua 300.000. Oh, gitu ya. Gua 300. Ini ya, bengkak ya. Itu sama juga berapa galon tuh ya air? Gua 300. Kayaknya gua doang yang bisa kayak gitu 300. Asbun 300.000 tiba-tiba aku. Oh iya nih, ada satu begini dengar cerita nih. Dulu zamannya di Makrab ada yang menarik ya? Zamannya makap yang menarik. Dari Aan nih. Duh, Ada kesan apa tuh? banyak sih. Iya. Makrab Maksudnya yang positif aja. Iya. Kalau negatif umpetin dulu. itu kita aja. Iya. Nanti podcast yang berbayar ya. Iya. Premium content. OnlyFans, Patreon. Iya. Ada sesuatu yang lo dapat gak dari Makrab apa pada ya? zaman itu ya, pada zaman lo ya? Kalau gue sih bagi gue makrab ya, karena gue akuin gue tipikal orang introvert dulu. Gue timid, gue pemalu. Even gue pakai pakaian beda dikit aja gue masih canggung gitu loh. Iya. Nggak kayak sekarang kan gue beli pakaian, santai ini keren gue pakai, gue pede gitu. Kalau yang gue dapet dari makrab, ya positifnya sih, lo harus keluar dari zona nyaman sih. Ngelakuin apa yang lo nggak biasa lakuin gitu. Yang dulu lo nggak mau, tapi karena keterpaksaan lo akhirnya mau. Tapi jangan anggap itu sebuah pemaksaan, anggap aja itu proses. Iya. Gitu. Jadi ada yang berubah setelah lo mengikuti makrab ya? Ada. Cuma gue akuin makrab itu berubahnya nggak terlalu banyak sih. Paling banyak dapat perubahan waktu ngurus hima sebenarnya sih. Iya ya. Kalau dari gue. Zaman itu memang, kalau salah zaman Aan dulu KMDG keberapa tuan? KMDGI-nya tepatnya sih gue lupa tuh keberapa. Cuma gue inget sih KMDGI Surabaya. KMDGI kelima di Surabaya. Surabaya. Bareng sama Krisna, Nobi, Muhammad Hamdi Syafi'i, Haji Patria, Tio, sama Tasya. Oh. Dan Tasya cuma bawa. Kalau yang ke Bali itu siapa ya dulu? Yang ke Bali. Catra ya, angkatan Catra ya? Angkatannya itu siapa? Angkatan 2006-2007 dah. Yang ada itu DJ Bizar. Oh iya. Bizar Simatupang yang dia bilang apa tuh? Simatupang Dres yang malam tunggu panggilan. Iya. Yang malam tunggu panggilan. Shout out untuk DJ Bizar yang sekarang punya usaha Money Laundry. Money Laundry. Enggak, dia pinter men, usaha laundry tapi namanya Money Laundry. Orang jadi mikir kan? MOIN. Berarti ilmu desainnya kepake. Iya, brandingnya. Orang kan gestalt kan dibentuk visual kan. Iya. Dia gestalt di tulisan. Weh, mantap. Money Laundry, pinter kali nih anak gue bilang. Jadi gini, gue mau tanya, berarti ada sesuatu dong dari makrab yang bisa lo dapet di situ pada zaman itu ya. Oke. Kalau JJ sendiri sempet ngalamin nggak tuh yang namanya makrab pada zamannya itu ya? Wah, sebenarnya ada sih Kak, tapi kebetulan karena waktu itu kan aku jauh ya umurnya sama orang tuaku ya. Bapakku itu kebetulan sakit keras dari diabetes, lari komplikasi kemana-mana, jadi aku terpaksa tidak bisa ikut gitu. Karena ya orang tua udah S1 harus bekerja, aku harus pacokan pulang ke rumah ya gitu maksudnya. Gitu sih. Jadi aku sebenarnya gak ngerasain makrab gitu. Tapi kalau misalnya ada, pingin nggak? Sebenarnya pengen ikut, tapi ya itu kemarin acaranya kayak gitu. Iya. Ingin ikut kata-kata dari orang yang belum pernah ikut. Belum pernah ikut. Pengen. Gue nggak tahu kalau dia ikut apa kata-katanya berubah lagi kali. Berubah lagi. Tapi kan jadi cerita kan Kak. Iya benar, ada cerita. Tadi aku dengar ceritanya kan kayak gak ada ya cerita itu gitu. Ada sedihnya, ada big feeling. Iya, ada tapi sebenarnya romantikanya tuh asik gitu. Tapi sebenarnya Stockholm Syndrome loh. Bagi yang ngerti tawa silakan. Bagi yang ngerti. Jadi justru kalau gue melihatnya bukan di makrabnya, kalau gue ya, yang menjadi pelajaran buat kita selama kuliah itu adalah
proses di mana kita selama kuliahnya. Kompak nggak kita dengan teman. Ya sih. Terus Iya. kita kan di situ berproses. Kita berkomunikasi dengan Iya. sesama jurusan, dengan jurusan Hmm. lain, kita berkompilasi gimana caranya. Jadi itu sebenarnya dasar banget untuk membentuk mental kita sebelum masuk Masyarakat. ke masyarakat sebenarnya. Tergantungnya makanya gue pikir harusnya kita mengolah diri kita itu di kampus. Maksimalin diri lo. Ya, Ya, lo benar. ikut kegiatan himpunan, lo ikut kegiatan senat dan lain-lain lah. Dari situ itu yang akan akhirnya jadi modal lo untuk di dunia luar ya, terutama di dunia kerja. Berorganisasi di dalamnya juga ikut. Jadi ini kan skill juga, interpersonal skill sama Iya. orang. Betul. Oke. Jadi gua harap sih ya sebenarnya dengan adanya IAD Cafe ini jadi jembatan buat kita semua. Jadi jembatan untuk segala kegiatan yang intinya untuk mempererat tali silaturahmi antara angkatan-angkatan atas yang paling awal dan angkatan yang paling bawah ya. Jadi kita bisa sharing, kita bisa berbagi. Betul banget. Betul Paling banget. sama gue pengen tambahin sih. Iya, boleh. Buat kita juga ya para alumni ya. Gue yakin kita semua ngalamin proses. Kita semua ngalamin growing pains kan ya. Kita semua di masa kita berproses itu kita jadi teman, bonding gitu. Di tengah jalan kita ada konflik. Iya. Gue berharap gue nggak tahu siapapun, tapi gue yakin ada di antara kalian yang punya konflik nanti di Cafe kita balikan lagi. Iya. Gitu. Jangan ada dendam, anggap aja proses. Iya. Gue pingin nanti kalau kita kedua udah tua, ketawa-tawa aku tuh kayak gitu sih. Iya. Jadi ya kan? Ada sesuatu cerita lah sebenarnya. Kita berproses nih, namanya berantem Kak. Wajar, namanya lo nyulein teman lo atau lo ngerjain teman lo. Tapi itu udah masa lalu lah. Maksudnya ibaratnya proses masing-masing orang pendewasaan ya. Apalagi semakin berumur, pengalaman kita semakin banyak, justru ayo kita balik lagi ke kampus. Kita support nih ada adik kita yang dengan adanya IAD Cafe ini ya mudah-mudahan jadi jembatan. Amin. Anggap aja dulu kayak anak band lagi naik-naiknya, ada rockstar syndrome. Iya. Saling punya ego masing-masing. Iya. Di sini baik lagi kayak reunian lah udah gitu aja. Iya. Jadi gini, ya gue berharapnya juga jangan DKP aja ya yang bergerak ya. Iya dong. Jurusan lain tuh, apalagi yang mahasiswa yang banyak komunikasi, HI. Kita kan sama komunikasi dekat kan. Manajemen, iya. Saling ngundang. Iya, saling ngundang. Zaman dulu tuh. Tongkrongan nempel. Mosok DKV udah bikin alumni, mosok komunikasi belum bikin. Apa mereka namanya komik ya? Komik kalau dulu kalau salah. Iya. Nah itu. Dan juga gue berharap nih, kan ada ikatan alumni para Madinahnya nih yang sebagai mothernya. Harusnya itu juga harus sudah bergerak nih harusnya. Kita udah komporin nih, maksudnya yang lain nggak bergerak sih, ya kan? Paling tidak ada sumbangsilah kita ke kampus. Apa yang kita udah dapat dari sana, kita kembangin di luar. Di saatnya kita kembali lagi ke kampus untuk membaginya. Oke, untuk saat ini kita tutup dulu ya. Iya. Terima kasih banget udah datang ke podcastnya IAD Cafe Para Madinah nih. Terima kasih Kakak. Oke. Terima kasih. Kita ketemu lagi di IAD Cafe Para Madinah dengan ngobarnya. Oke. Bye. Bye.